Halo guys, welcome back to Pacifista. Kali ini kita akan bahas pahlawan terkuat di Asosiasi Pahlawan, kecuali tentu saja Saitama yang belum jadi pahlawan kelas S. So, akan ada beberapa spoiler yang kita petik dari manga yang animenya belum dirilis. So, let's get started. Ranking 17, pahlawan S-Class, Puri Puri Prisoner. Om-om 33 tahun yang punya perawakan maskulin tapi jiwanya feminim. Orang yang lebih suka di penjara daripada hidup bebas seperti orang pada umumnya, walaupun dengan kekuatannya dia bisa keluar masuk penjara seenak jidatnya. Kekuatannya berada pada tubuhnya yang kekar, dan dia menggunakan rambut tubuhnya sebagai defense tambahan yang bisa menahan laser dan serangan-serangan dari benda tajam sekalipun. Dia seringkali menggunakan angel style, yaitu melepas semua baju yang dia kenakan untuk mengeluarkan kekuatan maksimal yang dia miliki. Next, ranking 16, pahlawan S-Class Tank Top Master. Pemimpin dari klub Tank Top. Dia punya beberapa anak buah yang berada pada kelas di bawahnya. Tank Top Black Hole, Tank Top Vegetarian, dan banyak lagi. Tank Top Master mengandalkan kekuatan fisiknya mirip halnya dengan Puri Puri Prisoner, walaupun begitu sayangnya dia dapat dikalahkan oleh si pemburu pahlawan Garou. Nomor 15, pahlawan S-Class, kita punya Metal Bat. Pemuda yang masih 17 tahun, tapi bukan yang termuda, yang sudah masuk menjadi pahlawan S-Class. Dia menggunakan tongkat baseball yang terbuat dari metal sebagai senjatanya. Kekuatannya berasal dari semangat tempurnya, jadi semakin hebat lawannya, jadi semakin hebat pula dia. Metal Bat juga mempunyai sisi lembut. Kalau dia lagi sama adiknya, dia janji nggak bakalan nunjukin kekerasan. Salah satu kelas S level bawah yang dapat mengalahkan Garou, tapi beruntung waktu hendak melakukan pukulan terakhirnya, adiknya datang dan dia langsung menghentikan pukulannya. Nomor 14, Genos atau Cyborg Iblis. Seorang pemuda 19 tahun setelah sebuah robot menyerang tempat tinggalnya dan membunuh semua keluarganya, dia memutuskan untuk menjadi cyborg untuk mencari dan menuntut balas robot yang telah membunuh keluarganya. Sampai suatu saat dia ketemu Saitama dan menjadi murid dari Saitama. Kemampuannya adalah kekuatan dan kecepatan cyborg yang dibuat dan dimodifikasi oleh Dr. Kuseno, seorang profesor yang terobsesi dengan cyborg. Tangannya juga dapat menjadi senjata yang mengeluarkan api sampai dia bisa membakar seluruh kota. Next, nomor 13 ada Lightspeed Flash atau Flashy Flash. Lelaki 25 tahun yang berasal dari desa yang sama dengan Speedo Sound Sonic. Tampilannya feminim kayak opa Korea, tapi dia terkenal dengan kecepatannya yang di luar nalar. Cara berpikirnya juga seperti Saitama, yaitu seseorang yang berlatih keras akan dapat mengalahkan seseorang yang berbakat. Dia menggunakan pedang yang panjang sebagai senjata andalannya untuk membelah musuh dengan kecepatan maksimal. Flashy Flash tidak terlihat terlalu kuat, tapi nyatanya dia kelas S pertama yang dapat mengalahkan dua monster level naga sekaligus sampai saat ini. Pahlawan S-Class selanjutnya nomor 12, Watchdog Man. Pahlawan yang satu ini agak misterius. Dia adalah orang yang terobsesi sama anjing. Sampai-sampai baju dan gerakannya juga menyerupai anjing, dengan raut muka yang agak boring gimana gitu. Kemampuannya adalah kekuatan, kecepatan, dan gerakannya yang aneh. Jadi musuhnya nggak bisa nebak gitu gerakannya dia. Dari tampilannya dia adalah pahlawan yang biasanya diremehkan oleh musuhnya, tapi akhirnya si Watchdog Man ini bisa menang dengan mudah. Sampai si Garou pun juga lari gara-gara kalah telak sama dia. Tapi si Watchdog Man ini cuma mau ngelindungi kota asalnya doang gitu, yaitu kota K. Jadi kalau dia diajak buat nyerang musuh atau ngebantu kota lain gitu, dia nggak mau. Dia maunya stay aja di kota asalnya aja. Next, nomor 11 ada Super Alloy Darkseid. 27 tahun, botak hitam, ototnya kekar, kemana-mana pakai celana dalam doang. Jadi waktu kecil dia adalah anak yang fisiknya lemah, dan dia jadi kurang pede gitu. Lalu dia dapat hadiah barbel di ultahnya. Dia jadi seneng angkat beban dan lama-lama otot tubuhnya keras, bahkan lebih keras dari baja. Masalah kekuatan sama ketahanan dia nomor 1 di antara para S-Class, mengalahkan si Tank Top Master dan Puri Puri Prisoner.
Tapi saat ngelawan Garou, rasa pesimisnya waktu kecil muncul kembali. Dia jadi takut kalah gitu, dan akhirnya beneran kalah sebelum dia ditolong sama Tatsumaki. Selanjutnya nomor 10, Big God. Remaja gemuk gede yang umurnya belum diketahui. Satu orang ini dia cuma bisa makan aja. Tapi justru itu yang mengantarnya jadi pahlawan kelas S. Gara-gara apa-apa dia makan, dia jadi punya imun yang hebat. Jadi racun segala macam gak mempan sama dia. Dan lemak di tubuhnya juga ngelindungi dia dari serangan fisik. Monster level iblis yang ukurannya lebih gede daripada dia sendiri, dia makan aja. Nomor 9, salah satu pahlawan S-Class andalan gue, Drive Knight. Cyborg sama kayak Genos, yang membedakan adalah cara dia bertarung. Jadi dia menganalisa dulu musuhnya, kekuatannya, gerakannya, lalu dengan tenang dia mikir, dikalkulasi gitu gimana caranya memaksimalkan kemenangannya. Drive Knight membawa kotak koper sebagai senjatanya. Nah, kotak itu membuat dia bisa transform jadi beberapa bentuk seperti pesawat, centaur, manusia kuda, ya kan, motor, macam-macam. Dia juga terobsesi dengan data, jadi tiap dia ngalahin monster, dia bawa pulang buat diteliti lagi. Di tempat ke-8 kita punya Zombie Man. Dia adalah produk gagal dari rumah evolusi, jadi temennya Carnage Kabuto, Cyborg Gorilla, dan sebagainya. Dia adalah seorang detektif yang jadi kelinci percobaan Dr. Genos pada saat dia mengembangkan serum awet muda. Jadi dia berakhir nggak bisa mati. Dengan regenerasi sel yang sangat cepat, dia diapain aja langsung bisa sembuh lagi. Dipotong tangannya tumbuh lagi, tapi kulit tubuhnya juga jadi agak pucat gimana gitu kayak zombie. Senjatanya dia biasa pakai kapak, pistol, pokoknya sedapatnya lah apa aja yang dia pakai. Orang dia apa-apain nggak mati juga. Pahlawan S-Class selanjutnya nomor 7, ini S-Class favorit dengan hoki dan intimidasi yang luar biasa. 29 tahun dia dijuluki orang yang paling kuat di dunia. Sampai-sampai si Tatsumaki juga segan sama dia. Padahal dia pinternya cuma nge-game doang. Tapi beberapa waktu Saitama ngalahin musuh-musuhnya, dia juga pas berada di situ. Jadi asosiasi pahlawan nganggapnya dia yang udah ngalahin monster itu. Dia juga nggak pernah berantem karena emang nggak bisa, dan detak jantungnya juga nggak normal gitu. Jadi waktu gugup, detak jantungnya jadi keras dan sampai bisa kedengeran sama orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi diartikan orang-orang itu sebagai King Engine. Kalau mau berantem dia ngeluarin King Engine, dan musuhnya juga biasanya langsung takut. Padahal dia deg-degan doang aslinya karena takut juga sama waktu habis lari-larian gitu naik tangga, jadi King Engine-nya nyala. Next, di urutan ke-6 ada Metal Knight atau Dr. Buvoy. Seorang misterius yang tergila-gila dengan pasukan robot. Jadi dia mengendalikan robot-robot dari jauh. Waktu keluar dia nggak berharap buat nyelamatin orang-orang. Jadi dia cuma mau ngetes senjatanya doang ke monster. Kalau nggak mempan ya langsung pergi lagi aja, bodo amat siapa yang mau ngalahin monsternya. Dia juga nih yang konon si perancang dari sistem pertahanan di markas asosiasi pahlawan. Yang dikatakan Dr. Buvoy ini punya 100 robot yang kayak Metal Knight gini. Nomor 5, 10 tahun Child Emperor, anggota paling muda dari asosiasi pahlawan kelas S, yang mempunyai otak paling jenius dan paling masuk akal. Seringkali dia yang menginisiasi rencana penyerangan ke suatu markas monster, jadi dia malah yang bikin plan buat pahlawan kelas S lain yang jauh lebih tua daripada dia. Kekuatannya terletak pada senjata-senjata robot yang dia simpan di tasnya yang ngebantu dia buat bertarung. Dia juga punya robot yang bisa dia kendarai kayak Gundam gitu, yang bisa Kamehameha. Next, Atomic Samurai. Tebasannya yang sangat cepat mengantarnya menjadi nomor 4 di pahlawan S-Class. Jadi dia bisa menebas monster level iblis sampai berkeping-keping dalam sekejap mata. Sampai-sampai monsternya sendiri juga nggak lihat kalau dia udah dipotong-potong. Sayang waktu di markas asosiasi monster dia kewalahan ketemu sama Black Sperm yang kemampuannya emang nyusahin buat seorang pengguna pedang. Ya gimana enggak, dipotong malah membelah diri.
Nomor 3 adalah guru dari pemburu pahlawan Garou. Well, siapa lagi kalau bukan Bang atau Silver Fang. Kakek-kakek 81 tahun adalah seorang guru bela diri di suatu dojo yang terkenal dengan teknik pukulan air pemecah batu yang ia sempurnakan. Dia dan kakaknya Bom diklaim sebagai ahli bela diri terbaik di dunia. Berdua mereka mencari Garou karena Bang merasa tanggung jawab gitu telah melatih seorang monster. Tempat 2 diisi oleh Tatsumaki, satu-satunya cewek di pahlawan kelas S. Umurnya udah 28 tapi dia masih kelihatan kayak anak SMP gitu, dan sifatnya juga arogan, masih childish kayak anak kecil. Tapi jangan salah, kemampuan espernya, telekinesis, dia sampai mampu mengangkat seluruh markas asosiasi monster dari bawah tanah ke atas yang besarnya segunung. Dia juga dengan gampangnya memanggil meteor hanya dengan menjentikkan jari. Well, nomor 1 ditempati oleh Blast. Nah, ini karakter paling misterius di jajaran kelas S. Kayak bapaknya Luffy ya kan. Jadi sebelum kelihatan ngapa-ngapain, kekuatannya juga apa gue gak tahu, tapi namanya udah menggelegar sebagai pahlawan kelas S terkuat nomor 1. Si Elder Centipede katanya yang dulu kalah sama Blast ini. Tapi gimana ceritanya juga belum ada kejelasan. Di manga juga cuma kelihatan dari belakang aja, dia pakai jubah, badannya berotot gitu, punya rambut lebat, nggak kayak Saitama. Pokoknya kayak pahlawan-pahlawan hebat imajinatif pada umumnya gitu. Jadi seakan-akan ini cuma asumsi dia punya perawakan kayak gitu. Di sini menurut Sheets, penanggung jawab asosiasi pahlawan, ada beberapa orang di asosiasi pahlawan yang punya nomor WA-nya dia termasuk dirinya. Tapi percuma, di WA juga nggak pernah bales, jadi si Blast ini cuma mau keluar kalau dia sendiri yang pengen keluar. So, makasih guys yang udah enjoy nonton videonya. Kalau ada pembahasan tentang video-video kayak gini, tulis aja di kolom komentar. Well, kalau gitu gue pamit dulu. Pulang out, enjoy the rest of the day.